bisa dijelaskan untuk kegiatan sehari-hari yang Bapak lakukan? Kegiatan kami kesehariannya memberikan layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur tentunya, di 38 kabupaten kota dan 1 provinsi di Jawa Timur. Layanan yang kami berikan ada 5, yaitu terkait dengan layanan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Raperda dan Raperkada. Dan yang kedua terkait dengan layanan fasilitasi penyusunan pembentukan produk hukum daerah. Yang ketiga terkait dengan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah. Dan yang keempat berkaitan dengan kajian produk hukum daerah. Serta yang kelima terkait dengan mediasi dan konsultasi. Ya, dari kelima tadi kegiatan tadi, yang paling banyak untuk dilakukan dalam kurun waktu awal tahun sampai dengan hari ini, Pak? Ya, jadi memang terkait dengan peran strategis dari kantor wilayah dengan adanya diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tentu saja memberikan tanggung jawab kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal itu sudah dijelaskan di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga seluruh rancangan produk hukum daerah itu harus diselaraskan atau dengan istilah pengharmonisasian, dan itu diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dan jumlah produk hukum yang sudah kami selaraskan dari per Januari sampai dengan saat ini sudah cukup banyak, kurang lebih sekitar 376 ya, sampai dengan bulan Maret ya, Maret pertengahan ini. Dan ini kita sudah penjadwalan sampai dengan sebelum Lebaran, itu sudah kita jadwalkan untuk dilaksanakan pengharmonisasian. Tentu saja hal ini menjadi penting karena salah satu syarat prosedur dari pembentukan produk hukum daerah itu, salah satu syarat formilnya yaitu harus dilaksanakannya proses harmonisasi ini. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dan mengidentifikasi produk hukum sehingga tidak bertentangan dan tumpang tindih terhadap regulasi yang lainnya. Luar biasa ya Pak, hanya kurun waktu 3 bulan sudah mencapai kurang lebih tadi disebutkan 376 Raperda yang diajukan. Kemudian hal itu dijagokan harmonisasi dalam hal ini untuk, ini menurut redaksional saya adalah untuk menghindari terjadinya permasalahan substansi ya, yang bermuara pada terhambatnya proses pelaksanaan pemerintahan. Nah, salah satu hal penting yang di dalam proses-proses tersebut tentu dibutuhkan kapasitas dari para pemangku, yang dalam hal ini adalah perancang peraturan perundang-undangan. Nah, sampai sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kaidah yang Bapak sebutkan tadi? Jadi memang dalam pembentukan regulasi di negara kita itu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui salah satu jabatan fungsional, yaitu perancang peraturan perundang-undangan. Jadi jabatan fungsional ini diberikan amanah, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab dan hak secara penuh untuk melakukan pembentukan regulasi. Dan tentu saja amanah yang sangat cukup berat, sehingga beberapa upaya peningkatan SDM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui salah satunya pendidikan dan pelatihan, sehingga seorang PNS baru bisa dikatakan dan diangkat dalam jabatan fungsional setelah melalui pendidikan dan pelatihan.